Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, setelah banyak khotbah-khotbah dari Gereja Alkitab Allah Esa tentang Injil, ya, yang ini huruf besar itu, yang bukan buku, ya, bukan buku Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Para pendeta di luar sana tuh pada sibuk sekarang. Mereka mencari-cari, oh benar tidak nih ya, kalau Injil itu bukan kitab. Oh ternyata benar, gitu ya. Oh benar nih, benar. Dilihat dari Markus 1 ayat 1, oh benar, Injil itu ternyata bukan kitab, ya, yang ini huruf besar semua. Karena Injil itu kan sudah diberitakan kepada Abraham, gitu. Injil itu kan baru dibukukan, diterbitkan kan. Kalau yang buku itu, ya, itu abad-abad pertama. Sementara Abraham jauh sebelumnya sudah hidup, gitu. Dan Injil sudah diberitakan kepada Abraham. Jadi tidak mungkin, ya, Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu diberitakan kepada Abraham. Oh, ternyata memang Yesus. Kan baru dibuka kan para pendeta Tritunggal kan baru ngerti kan. Tapi juga hati-hati, maksudnya hati-hati itu dalam memberitakan Injil. Jangan memberitakan Injil yang lain. Nah, ya kan, harus sesuai dengan konteks waktu. Waktunya harus diperhatikan. Ya, karena Injil itu, ya, banyak, ya. Nanti kita lihat, ya. Ada Injil anaknya, ya. Ada Injil anak Allah, maksudnya. Juga ada Injil Kristus. Nah, sesuatu yang baru lagi kan? Baru lagi. Makanya dengar khotbah itu dari para pendeta dari Gereja Alkitab Al-Esa. Sesuatu yang lama, ya. Kan lama nih. Tapi baru diungkapkan sehingga menjadi sesuatu yang baru bagi para pendeta di luar sana yang tidak menyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Saya berharap setelah para pendeta ini, ya, dan jemaatnya mendengar khotbah ini, tidak apa-apa, hanya berapa orang yang dengar. Tapi dari beberapa orang itu mereka akan menghamiri adonan. Ya kan? Dengan demikian, maka akan banyak jiwa-jiwa yang dituai bagi Yesus. Karena sesuai dengan Alkitab. Oke, kita lihat yang pertama, ya. Arti Injil, ya, adalah Yesus, ya. Itu dulu, ya. Bukan kitab, ya. Galatia 3 ayat 8. Injil sudah diberitakan kepada Abraham. Ya. Amin. Injil yang diberitakan kepada Abraham adalah mengenai Melkisedek, yang Yesus roh, dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai 21. Yang kedua, kan tadi kan itu mengenai Injil, ya. Ada Injil anak Allah, ya, terdapat dalam Markus 1 ayat 1. Artinya Yesus anak Allah. Nah, anak Allah ini julukan, ya. Pada saat firman menjadi manusia, manusia itulah yang disebut, yang berjuluk anak Allah. Perhatikan itu, ya, manusia itu, ya, anak Allah. Jadi Injil anak Allah, ya,
itu sudah lewat. Kenapa? Karena manusia itu sudah bangkit dari kematian dan tidak ada lagi di sana. Tidak ada lagi anak Allah itu, ya. Jadi itu sudah tidak relevan lagi untuk diberitakan, ya. Tapi bukan berarti dihilangkan. Jangan salah mengerti, ya. Kan kalau para pendeta Tritunggal senang begitu. Oh, kalau tidak itu ya sudah hilangkan aja. Itu mampetnya di situ, ya. Untuk bisa mengerti perjanjian lama, perjanjian baru, harus bisa melihat perjanjian lama, itu loh maksudnya, untuk kelengkapan. Karena perjanjian lama itu adalah nubuatan yang umumnya, ya. Dan perjanjian baru itu adalah penggenapan, begitu. Jadi manusia Yesus itu sudah tidak ada lagi. Dan itu sudah tidak relevan untuk diberitakan. Tapi ingat, bukan dihilangkan, ya. Yang kedua itu tadi, ada Injil anaknya, ya. Kalau tadi ada Injil anak Allah, sekarang ada Injil anaknya. Roma 1 ayat 9. Injil anaknya yaitu Yesus yang melayani umur 30 sampai 33 tahun. Mati di kayu salib, lalu menampakkan diri selama 40 hari. Ya. Nah, ini gimana? Sudah berlalu. Ya kan? Sudah bangkit, sudah menampakkan diri. Ini juga tidak relevan lagi untuk diberitakan. Yang kedua, ada Injil Kristus. Galatia 1 ayat 7. Injil Kristus artinya Yesus sudah Kristus. Yesus sudah Roh. Yesus sudah Allah. Nah, itu maksudnya, ya. Kapan dimulainya? Saat dia bangkit. Ya, dalam Kisah 2 ayat 36. Sampai sekarang sebagai Tuhan Allah Alfa Omega, Maha Kuasa di sorga. Ayatnya baca Wahyu 1 ayat 8. Amin. Jadi yang diberitakan sekarang ini adalah Injil Kristus, ya. Bukan lagi Injil anak Allah maupun Injil anaknya, tetapi Injil Kristus, Yesus yang sudah Roh, Yesus yang adalah Allah. Itu yang harus diberitakan, ya. Ada banyak sebutan tentang Injil Kristus, ya. Artinya Yesus sudah Kristus, ya. Antara lain, ya, Injil Allah, ya, terdapat dalam Roma 1 ayat 1, Roma 15 ayat 6. Injil Kerajaan Allah, ya. Matius 4 ayat 23. Injil Kerajaan Sorga, Matius 9 ayat 35. Inilah Injil yang harus diberitakan. Nah, itu 3, ya. Yang keempat, ada Injil yang kekal. Terdapat dalam Wahyu 14 ayat 6. Ya. Diberitakan setelah rapture, yaitu saat di kerajaan 1000 tahun. Ya. Yang dimaksud dengan Injil yang kekal artinya Yesus yang kekal sebagai Alfa Omega. Nah, kita ini kan hidup di zaman di tahun 2020. Kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Ya. Kita tidak akan mengalami periode itu. Ya. Periode Injil yang kekal. Tidak.
Sebab kita sudah diangkat saat kebangkitan pertama. Nah, jadi paling tidak ada empat ya, empat yang bisa, empat kategori ya, Injil yang bisa yang ada di Alkitab. Ya. Yang pertama, Injil anak Allah sudah berlalu, tidak relevan untuk diberitakan. Yang kedua, Injil anaknya itu pun sudah berlalu, ya, tidak relevan lagi untuk diberitakan. Yang ketiga, Injil Kristus, nah itu yang harus diberitakan, ya, karena Yesus Kristus, Yesus Allah, saat ini Yesus Allah, itu harus diberitakan, ya. Dan yang keempat, ada Injil kekal. Kita tidak mengalami periode itu. Amin. Kiranya tetap Bapak Ibu membaca Alkitab. Jangan baca buku-buku yang lain, karena Alkitab adalah satu-satunya firman Allah yang tertulis. Ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.